Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita bahas tentang if else if statement. Nah, ini ya, kalau tadi if else statement, nah ini setelah else ada if lagi. Nah, ini ke apa? Kalau ini kita gunakan kalau keluarannya itu lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti minimal 3 kemungkinan. Jadi kalau 2 kemungkinan, maka kita gunakan if else statement ya. Tapi kalau lebih dari 2 kita gunakan if else dan if statement ya. Jadi kita lihat nih ya secara alur prosesnya ya. Jadi kalau kita lihat di flowchartnya ini masuk ya di sini diuji test expression, kalau true dia ke statement blok 1. Nah, setelah selesai kerjakan statement blok 1 dia langsung ke statement Y. Ya, maksudnya seperti ini kalau di program ya. If test expression ya, misalnya apakah 6 lebih 6 misalnya 6 lebih besar dari 5, true ya. Nah, kalau true ya bahwa if 6 lebih besar dari 5, maka statement blok 1 diproses. Nah, setelah selesai blok 1, ya, dia langsung lompat ke statement Y. Nah, dia langsung keluar dari blok if. Nah, kalau dia false, maka dia akan melakukan text expression 2. Nah, jadi text expressionnya di sini lebih dari 1. Ya, nah, jadi kalau kita lihat di program di sini, if text expression 1, nah, misalnya apakah 6 lebih besar dari 10? Nah, false ya, bahwa 6 tidak lebih besar dari 10, maka dia akan masuk ke is dan uji lagi. Ya, tadi kan tidak ada if ya setelah else. Nah, sekarang ada expression lagi. Nah, misalnya di sini expression 2. Expression 2 misalnya diuji misalnya 8. Apakah misalnya 8 lebih besar dari 8? Gimana? 8 apakah lebih besar dari 8? False ya. Ya, false. Karena 8 sama dengan 8. Nah, kalau false, maka apa? Nah, maka false dia tidak akan mengerjakan perintah di blok 2. Ya, jadi seperti ini. Misalnya, apakah 8 lebih besar dari 8? False ya. Maka dia kerjakan statement blok X. Ya, setelah itu ke statement Y. Nah, tapi kalau di teks expression 2 misalnya, apakah 8 lebih besar sama dengan 8? Nah, ya, beda tadi. Kalau tadi 8 lebih besar dari 8, sekarang 8 lebih besar sama dengan 8. Artinya ada tanda sama dengannya, berarti true ya. Kalau true, maka dia kerja ke blok 2, setelah itu ke statement Y. Ya, jadi kalau di sini, dia kalau bernilai true, ke statement blok 2, langsung lompat ke statement Y. Tapi kalau false, dia langsung ke statement yang else. Nah, penambahan di sini ya, penambahan if di sini bisa ya sebanyak yang kita butuhkan. Jadi kalau di sini secara sederhananya formulanya, kalau keluaran itu ada 2, maka if-nya 1. Tapi kalau keluaran dari 3, nah, if-nya itu ada 2. Jadi jumlah if-nya adalah jumlah keluaran yang diinginkan dikurangi 1. Ya, saya ulangi. Jadi ini kan ada 3 kemungkinan keluaran. Karena 3 kemungkinan keluaran, maka if-nya ada minimal, maka if-nya ada minimal sebanyak 2. Ya, jadi kalau misalnya 4 kemungkinan, berarti if-nya berapa? 3 ya. Oke, 3. Nah, ini jadi seperti di sini ya, dilihat satu programnya. Masukkan satu nilai ya, satu nilai. Bisa terus ke berapa? 8 ya. Nah, lihat. Apakah 6 sama dengan 0? Nah, tadi 8. 8 tidak sama dengan 0 ya. Nah, berarti false. Lihat. Apakah 6 lebih besar dari 0? Apakah 8 lebih besar dari 0? Betul ya. Maka the number is positive. Ya. Dan setelah itu langsung ke luar ya. Jadi perintah di bawah else tidak diproses, langsung ke return. Nah, ini ya. Ya, jadi contoh program seperti ini. Sama sekali lagi, misalnya apakah nilai kita masukkan nilainya 0. Nah, 0. Nah, apakah nilai sama dengan 0? Ya, kalau iya, the value equal is 0. Ya. Nah, sekarang misalnya kita masukkan nilai minus 5. Nah, minus 5 apakah sama dengan 0? False ya, apakah dia ke sini? Apakah minus 5 lebih besar dari 0? False juga ya. Nah, langsung di sini kasih tag the number is negative. Nah, ini jadi contoh proses, satu proses namanya if else. Nah, setelah itu ada if statement. Jadi setelah else ada if lagi. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi ada 3 keluaran, maka if ini adalah di proses pengujian 1 sama 2. Artinya kalau 2 ini bukan, udah pasti yang terakhir. Jadi yang terakhir else ini tidak kita tambahkan if lagi. Ya.
Nah, ini namanya if else if statement. Ya. Nah, sekarang ini ada alternatif ya. Ini sebenarnya mirip dengan if else if statement, namanya switch case statement. Ya. Switch case statement ya, switch case statement di sini ya. Di sini ada satu kata kunci namanya switch. Nah, ini ada variabelnya. Nah, variabelnya kita uji. Nah, tapi di sini ekspresi yang kita uji ini tidak langsung di switch itu sendiri. Ya, kita diujikan di sini variabel ya. Nah, kemudian variabel tersebut diuji di sini ya ekspresinya. Jadi kalau yang di sini kan ada test expression. Nah, di sini ada adalah diuji ekspresinya di sini. Ya, misalnya kita masukkan nilai misalnya 4. Nah, di sini ya variabel satu variabel kita isi nilainya 4. Nah, kita isi nilainya 4. Nah, di sini lihat case value-nya 1. Apakah nilai value 1? Jika tidak, dia ke sini. Apakah value-nya 2? Jika tidak, terus sampai ketemu value-nya 4. Nah, maka blok keempat itu ya diproses. Ya, jadi kalau di sini sebenarnya prosesnya tidak ada lebih besar lebih kecil, tapi mencari apakah ada nilai yang sama. Jadi variabel ini nanti dilihat nilai yang dimasukkan variabel ini apakah value-nya sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, dan seterusnya. Kalau tidak ada yang sama satupun, maka keluar dia ke default. Ya, dia akan lari ke default. Ya, jadi tujuan kita satu persatu. Ya, jadi kalau secara blok program seperti ini. Ya, jika true, ya, jika dia true, maka satu blok 1. Setelah itu langsung statement X. Ya, tapi kalau jika false, dia ke cek kedua. Nah, ini ya, jadi ini bisa sebagai alternatif menyederhanakan dari perintah if ya. Hanya memang untuk switch variable yang model switch case ini variabel digunakan dua, yaitu variabel karakter dan variabel integer. Untuk variabel bertipe float atau double ini tidak disarankan menggunakan switch case ini ya. Jadi kalau ada sudah variabel double atau artinya bukan integer ataupun karakter, maka ada gunakan if else statement ya. Ya, jadi kalau dilihat ini sebenarnya bisa lebih menyederhanakan perintah ya, lebih secara instruksi bisa lebih sederhana dibanding if else if statement ya, menggunakan switch case statement. Nah, ini contoh ya, contoh programnya untuk switch case statement ya. Masukkan satu karakter. Nah, di sini ya, di sini include studio while kita diberikan suatu variabel ch bertipe karakter. Kemudian satu kita print f, tampilkan, cetak, print entity karakter. Nah, dia scanf, dia nunggu. Ada masukkan misalnya huruf B, misalnya ya, huruf B. Nah, pengubahnya ini juga sesuaikan huruf B. Nah, berarti di sini ch, di sini huruf B. Dia cocokkan case E. Bukan berarti huruf E. Nah, kan dia akan lompat ya. Ya, akan lompat ke berikutnya ya. Case E ya, dan seterusnya. Nah, ini program apa di sini? Ini program adalah untuk menguji apakah yang diinput itu bilangan vokal atau konsonan. Makanya di sini di switch ini adalah bilangan-bilangan vokal, yaitu A, E, I, O, U ya. Nah, di sini. Jadi yang dimasukkan tadi vokal atau bukan. Nah, misalnya kita masukkan tadi U, misalnya kita masukkan U. Nah, kita masukkan U, dia langsung cari di sini ya. U, A, bukan. Di sini E, bukan. Langsung lompat ke sini, I, bukan. O, bukan. O, di sini ada U. Nah, di sini ya U. Nah, jadi kalau U-nya kan ada bisa ketik U besar, bisa U kecil. Makanya di sini ada dua. Case U, terus kemudian case U kecil. Nah, ternyata jika ini benar bahwa U yang dimasukkan, maka keluar U is vowel ya, atau bilangan atau suatu bentuk huruf vokal. Ya. Tapi kalau ini tidak ada satupun, maka dikatakan karakter yang disebutkan adalah not a vowel, adalah bukan vokal. Nah, misalnya enter ada karakter J, nah langsung keluar J is not a vowel ya. Atau kalau bahasa Indonesia kita kenal dengan huruf vokal dan huruf konsonan ya. Nah, ini jadi contoh program menguji dia vokal atau konsonan. Oke ya, kita lanjutkan ke video berikutnya.